Tahukah antum bahwa takbiran di bulan Dzulhijjah tidak cuma di malam Idul Adha. Ya. Tahukah antum bahwa takbiran, yakni kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu tidak cuma di malam Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dimudahkannya langkah-langkah kita ini menuju kebaikan, menuju amal soleh, menuju sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang ada pada ibadah tersebut masing-masing. Apakah langkah kita menuju masjidnya Allah, ataukah langkah kita menuju solat berjamaah? Apakah langkah kita menuju belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ataukah ibadah-ibadah yang lain? Nikmat ini hendaknya terus kita syukuri, karena nikmat bisa ibadah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita. Terlebih di antara ibadah itu adalah semangatnya kita menuntut ilmu, semangatnya kita memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu pula kualitas ibadah kita lebih baik, bahkan ibadah kita lebih maksimal. Dan dengan ilmu pula kita mengetahui hak-haknya Allah, mengetahui hak-haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya sama manusia, bahkan hak-haknya non-muslim
Demikian pula hak-haknya binatang. Oleh karena itu Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang faqih terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia digiring kepada ilmu, ditunjukkan kepada ilmu. Bagi siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan arahkan dia kepada ilmu. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah terkait hadis ini beliau mengatakan, "Wa man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din." Maka barang siapa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan jadikan dia diarahkan kepada ilmu agama. Oleh karena itu, belajar memperdalam ilmu agama Allah adalah perkara yang sangat besar dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf karena seharusnya yang terjadwal malam hari ini adalah Ustadz Rahmat Supriyadi hafizahullah ta'ala. Akan tetapi barusan setelah sholat sunnah beliau mengabari bahwa beliau sedang sakit, dan syafahullahu shifaan ajilan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang segera tanpa ada bekas luka ataupun sakit. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan yang ada, ya sempat bingung tadi mau ngisi apa. Ya, karena habis sholat sunnah sudah ditodong, ya nggak bisa hadir. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan tema Tahukah Antum, yang mungkin sebagian besar apa yang nanti akan kita sampaikan ini sudah banyak diketahui. Akan tetapi tidak ada salahnya jika hal tersebut kemudian dijadikan sebagai bentuk murojaah, yaitu mengulang apa yang sudah pernah kita dapatkan, dan mudah-mudahan di sana ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita dapatkan, dan materi yang nanti kita sampaikan kebanyakan adalah atau memang fokus pada amalan-amalan yang nanti akan kita hadapi di bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi bulan itu akan datang insyaallah taala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwa takbiran di bulan Dzulhijjah tidak cuma di malam Idul Adha,
Ya. Tahukah antum bahwa takbiran, yakni kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu tidak cuma di malam Idul Adha. Yang mayoritas atau kebanyakan di negeri kita, di situ ada takbir keliling. Tapi ternyata takbiran ini tidak cuma ada di malam Idul Adha, tapi ada di malam-malam yang lain. Sebelum kita menjawab itu semua terkait dengan takbiran, terlebih dahulu kita sampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Ya, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Maksudnya adalah bulan yang disucikan. Dan bulan Dzulhijjah Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang berbarengan ataupun bersamaan dengan menyebutkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan bulan setelahnya yaitu bulan Al-Muharram, dan beberapa bulan berikutnya yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Atau orang Jawa menyebutnya Dzulqaidah, besar, Suro, dan juga Rajab. Secara umum 4 bulan ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Yang ini adalah ayat yang sering diulang-ulang setiap membahas bulan-bulan yang mulia ini, yaitu yang 4 ini: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini mesti diulang. Walaupun terkadang berulang pula kita lupanya. Ya. Jadi bersamaan dan berulangnya ini dia apa? Sampaikan. Terkadang juga berulang pula kita apa? Lupa. Oleh karena itu pentingnya kita apa? Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Iya. Pentingnya kita belajar, karena terkadang dengan belajar yang terus menerus itu akan terasah. Iya. Kecerdasan kita ini akan terpancing, sekalipun mungkin terkadang sudah lama tidak terpakai. Ya, makanya kalau pengen agak mumet, masuk dulu ke kelas bahasa Arab. Ya, ben rada pusing-pusing dikit gitu kan. Dong iso turu malah nulis PR kan gitu. Kalau enggak ke tahsin. Iya, yang lumayan agak disentak-sentak gitu ya. Ya enggak tahu sekarang udah luluh atau belum. Seharusnya tidur malah setoran bacaan gitu misalnya. Habis subuh seharusnya bisa istirahat, kesini kan gitu. Tapi ini untuk ya mengasah kembali ya bahwa kita ini pernah bisa menghafal. Makanya sering diulang itu adalah ya perkara yang juga dibutuhkan. Idza qarrara kan gitu. Idza qarrara. Apabila terus berulang, qarrara, ya akan menancap, akan menempel dengan kuat tentunya. Makanya Al-Quran itu Pak terus diulang-ulang. Ya, hafalan kita ini terus diulang-ulang. Kalau enggak bisa mereteli itu satu persatu. Ya, bisa hilang. Jadi surat At-Taubah ayat 36 ini nanti bisa dilihat.
yang pada intinya Allah telah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Allah tidak menyebutkannya secara gamblang dan rinci, ya, 4 bulan tersebut, akan tetapi 4 bulan itu kemudian ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah, ya, Abu Bakrah, sekali lagi bukan Abu Bakar, tapi ini Abu Bakrah, yang beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, as-sanatu isna asyara syahran, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Kemudian yang terakhir Rasulullah menyebut wa Rajab, kemudian bulan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Nah, 4 bulan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, secara khusus di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat pelanggaran syariat di sana. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian. Maksudnya adalah berbuat kemaksiatan. Ya. Secara khusus Allah memberitahukan hal ini kepada kita. Kenapa? Karena perbuatan zalim, perbuatan pelanggaran syariat yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia, dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Orang yang mencuri di 4 bulan ini dengan di bulan yang lainnya, seperti di bulan Rabiul Awal, kecuali Ramadan tentunya, iya, maka sama-sama berdosa. Akan tetapi kalau dibandingkan mana dosanya lebih besar, maka kita katakan dosa yang paling besar adalah yang dikerjakan di bulan Muharram, di bulan-bulan haram, iya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan juga Rajab. Belum nanti di sana ada Ramadan. Dosa-dosa yang dilakukan di hari-hari yang mulia dengan yang biasa saja, besarnya berbeda, walaupun sama-sama apa? Berdosa. Orang yang mencuri di hari Jumat dengan di hari Rabu tentu berbeda, ya, kadar dosanya, walaupun sama-sama dosa. Orang-orang yang mendem di hari Jumat berbeda dengan mereka yang mendem di hari Kamis, dan seterusnya seperti itu. Karena hari yang mulia dan bulan yang mulia ini adalah bulan-bulan dan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang baik ini, pahalanya dilipat gandakan. Makanya ini juga semangat bagi kita, penyemangat bagi kita untuk, ya, semangat beribadah di bulan-bulan yang mulia. Karena di situ, ya, dosanya atau pahalanya, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya bisa menjadi besar. Ya, sedekah di hari Jumat, sedekah di bulan-bulan yang mulia, menuntut ilmu di bulan-bulan yang mulia, ya, melakukan ibadah-ibadah salat sunnah yang dilakukan di bulan yang mulia, ini berbeda nilainya di hadapan Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini yang pertama, bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang haram. Keutamaan yang kedua,
10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang utama. Ya, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang utama. Hal itu berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashar. Ini yang kedua, walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ya, dan demi malam yang 10. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Karena ada yang menafsirkan yang dimaksud 10 malam ini adalah 10 pertama bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ya. Namun para ulama yang lainnya pula menafsirkan bahwa dan demi malam yang 10 di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari mana sisi mulianya? Pertama, Allah menggunakan 10 malam ini untuk dijadikan sebagai sumpah. Ya. Walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ini dijadikan oleh Allah sebagai apa? Sumpah. Dan kata para ulama, setiap makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah pasti di sana ada keutamaan. Ya, pasti di sana ada apa? Keutamaan. Allah pernah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari dan waktu duha. Maka pasti dua makhluk ini, matahari dan waktu duha, memiliki apa? Keutamaan. Dan itu kita rasakan. Atau di situ ada ibadah yang mulia. Seperti waktu duha, di sana ada syariat salat apa? Duha. Demikian pula salat Idul Adha. Salat Idul Fitri ada juga di waktu-waktu duha. Sehingga di situ apa? Ada manfaatnya. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Adapun makhluk, maka tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, kita kalau bersumpah ya harus atas nama Allah, demi Allah. Ya, kalau dalam kalimat bahasa Arabnya bisa wallahi, bisa tallahi, bisa billahi, yang artinya sama, demi Allah. Tapi kalau manusia bersumpah dengan nama makhluk, ini tidak boleh. Bahkan sekalipun nama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita mendengar, Pak, orang itu mungkin saking tidak PD-nya, biar orang-orang itu pada percaya, enggak cuma demi Allah, tapi demi apa? Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, kan gitu. Biar tambah apa? Yakin orang. Demi Allah, demi Nabi Muhammad, kan itu. Demi Allahnya enggak masalah, tapi demi Rasulullah dan demi Nabi Muhammad ini yang tidak boleh. Walaupun itu Nabi, Pak, apalagi yang lainnya. Sehingga kalau makhluk mau bersumpah ya harus atas nama Allah, menggunakan nama Allah, tidak boleh menggunakan makhluk. Sekalipun itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah
atas nama selain Allah, Nabi Muhammad selain Allah atau bukan? Selain Allah. Ya. Barang siapa yang bersumpah selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi memang tidak boleh. Jadi tidak perlu demi Allah, demi Rasulullah, nggak perlu demi Rasulullahnya. Ya. Cukup demi Allah. Ya. Dan ketika seorang muslim yang dituduh kemudian dia mengucapkan sumpah demi Allah, dah nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar. Secara dohirnya kita apa? Yakini. Adapun kalau dia ternyata ngapusi, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Demi Allah saya tidak mencuri. Ya. Demi Allah saya tidak mengambil sedikit pun harta ini. Demi Allah dan sebagainya. Oh, sudah cukup kita yang mendengar, ya sudah. Itu urusan kamu dengan Allah. Kalau kamu benar, itu juga urusanmu dengan Allah. Kalau salah pun, itu juga urusanmu dengan Allah. Ya. Karena kamu sudah bersumpah demi apa? Demi Allah. Ini. Jadi kalau demi yang lain, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ya memang ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Dzulhijjah yang ketiga adalah amalan di bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling Allah cintai, bahkan mengalahkan jihad. Jadi beramal baik di bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling Allah cintai dan mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamul ashar." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Tidak ada amal soleh yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu mendengar ini, karena para sahabat adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah, semangat ingin mencari ilmu, maka langsung mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya, kan tadi Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satupun amalan yang dikerjakan di bulan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka langsung para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa dikalahkan ataupun tidak bisa mengalahkan? Ya. Padahal jihad itu, sekali lagi, jihad dalam Islam ada. Ya. Jihad dalam Islam ada, dan itu adalah dzirwatus sanamil Islam, kata Rasulullah. Jihad adalah puncaknya Islam. Seakan-akan dia adalah bentengnya atau pelindungnya dari sebuah bangunan. Karena Islam ini kan seperti bangunan, Pak. Pondasinya syahadat, tiangnya adalah salat, kemudian seakan-akan atapnya ini pelindungnya adalah jihad. Wa dirwatus sanamil Islam. Hanya saja jihad yang seperti apa kan gitu. Bukan jihad yang sembarangan. Bukan jihad yang tidak melihat mana kafir harbi, mana kafir dhimmi, mana kafir muahad. Bukan jihad yang di mana-mana ngebom. Bukan jihad yang seperti itu. Tempat-tempat ibadah non-muslim dihancurkan, tempat-tempat umum mereka rusak. Bukankah ngebom itu enggak cuma, mohon maaf ya, gereja yang hancur kan? Tapi juga fasilitas umum terkadang terganggu. Apakah seperti itu yang dikatakan jihad? Tentu tidak. Kita tidak pernah mengajarkan ngerakit bom kemudian silahkan sana, jihad sana, ngebom sana, ngebom sini, nanti kamu mati akan dihadang oleh
peri atau apalah, ya, bidadari dan sebagainya. Bukan itu. Ya. Jihad itu ada aturan. Ya. Jihad ada aturan. Bahkan andaikan ketika di perang musuh itu mengucapkan syahadat dalam keadaan terpaksa, nggak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh walaupun terpaksa. Ya. Karena dia sudah mengucapkan syahadat, dia sudah ada pun nanti kalau dia ngapusi, udah urusan dia dengan Allah. Jihad itu nggak sembarangan. Ya. Di sana ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Anak kecil menjadi korbannya, nggak boleh dalam jihad. Iya. Wanita menjadi korbannya, orang-orang lemah menjadi korbannya. Iya. Bahkan tidak semua non-muslim itu kemudian harus dihajar, enggak. Bahkan yang harbi pun juga harus pakai strategi, jangan ngawur begitu saja. Nih. Jadi para sahabat, karena ini adalah perkara yang besar, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga mengalahkan jihad? Maka Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Iya, termasuk jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali kalau ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dalika bi syai'. Dia ikut jihad dengan membawa badannya, dengan membawa hartanya, tapi dia tidak pulang ke rumah sedikit pun. Ya, tinggal nama tok. Artinya apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja amalan yang ada di bulan Dzulhijjah? Yang pertama puasa. Ya, yang pertama puasa. Puasa ini dilakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Ya, ini kalau mampu. Ya, kalau mampu. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Dan ini adalah di antara puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan dari sebagian istri Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ya. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka tingkatan yang kedua, puasanya lebih banyak ketimbang tidaknya. Kan ada 9 hari, Pak. Maka bisa jenengan ambil 8 hari puasa, satunya tidak, atau 7, 2-nya tidak, atau 6, 3-nya tidak, atau 4, ya, 5-nya tidak, atau 5 tapi 4-nya tidak, ya, 5, 4-nya tidak. Itu kalau bisa. Jadi lebih banyak puasa daripada tidak. Kalau yang kedua ini juga tidak bisa, tingkatan yang ketiga, beberapa puasa, ya, minimal lebih dari 1. Minimal lebih dari 1. Ini tingkatan yang ketiga. Kalau nggak bisa juga 1 hari saja, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa apa? Arafah. Ya, puasa Arafah, di mana di tanggal 9 Dzulhijjah ini orang-orang yang menunaikan ibadah haji sedang berada di Arafah. Sedangkan kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa tanggal 9 ini. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ini nggak bisa,
Bagaimana? Ya sudah, mau dikatakan kebangetan ya ini sunnah kan gitu ya. Tapi eman-eman Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Puasa Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah dengan puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Makanya kalau 9 Dzulhijjah ini nggak puasa, eman-eman. Ya. Mungkin tanggal 1 sampai tanggal 9 lumayan ini Pak, panjang. Ya, sepekan lebih. Atau tingkatan yang kedua, puasanya lebih banyak daripada tidaknya, ini juga mungkin berat. Atau hanya beberapa saja minimal 2, mungkin ini juga apa? Berat. Maka jangan tinggalkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Ini keutamanya besar. Cuma 1 hari tapi menghapus 2 tahun ya dari dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang di sana ada orang yang mengerjakan puasa di tanggal 8. Iya, di tanggal 8 yang disebut dengan puasa tarwiyah. Ya, puasa tarwiyah. Maka wallahu taala alam bisawab, hadis yang menyebutkan keutamaan puasa tarwiyah ya, karena disebutkan di sana akan menghapus dosa 1 tahun. Ya, ketika diteliti oleh para ulama, mereka menyimpulkan bahwa hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Lalu kemudian kalau ditanya, boleh nggak puasa tanggal 8? Kita jawab, boleh. Tapi bukan berdasarkan hadis yang lemah itu. Tapi berdasarkan hadis tadi yang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukankah puasa termasuk amalan yang baik? Iya. Kita pakai hadis yang umum itu. Karena hadis yang khusus yang menyebutkan bahwasanya puasa tarwiyah itu apa? Menghapuskan dosa 1 tahun. Ya, ini dianggap oleh para ulama sebagai hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sandaran dalil. Tapi boleh nggak puasa tanggal 8? Boleh. Ya, boleh. Asalkan dalilnya adalah hadis yang umum bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Dan hadis yang lainnya pula bahwa ya di 10 hari di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan yang mulia kita juga diperintahkan untuk banyak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan yang lain selain puasa adalah sholat Idul Adha. Ya, kita ringkas. Kemudian ada menyembelih hewan kurban. Ya. Kemudian ada amal soleh yang lainnya. Dan diantaranya adalah tadi sebagai ya penjelasan tambahan tentang takbiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika datang bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi adalah memperbanyak takbiran. Dan ketahuilah bahwa takbiran tidak cuma dilakukan ketika malam Idul Adha saja. Karena takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya, yaitu hari Tasyrik 11, 12, 13, itu ada 2 macam. Ya, takbiran itu ada 2 macam. Pertama, takbir mutlak namanya. Ya, takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbiran yang dilakukan kapanpun selain ketika buang hajat, dimanapun selain di tempat-tempat yang najis dan kotor, dan tidak terikat dengan waktu. Ya. Dan tidak terikat dengan waktu. Ini takbir apa? Mutlak. Sehingga
takbiran ini bisa kita lakukan misalnya saat kita pergi dari rumah menuju tempat kerja, atau di saat kita sedang santai tidur-tiduran. Ya, daripada nyinden kan mending takbiran kan gitu, atau daripada dangdutan kan mending takbiran. Atau dari rumah menuju sawah, ya, sambil macul, nggak apa-apa takbiran, daripada joget geol-geol kan mending takbiran. Atau dari rumah ke pasar, atau dari pasar kemana, dalam perjalanan, di atas motor, di atas mobil, takbiran. Ya. Kalau mau di pasar pun antum takbiran. Nek ora gelem dilokke stres. Ya. Kenapa? Karena ini sunnah. Hal itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbiran. Ya, dahulu kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah biasa datang ke pasar, kemudian keduanya bertakbir. Ya, keduanya apa? Bertakbir. Apakah dibaten takbirnya? Enggak, keras pak. Ya. Tapi mungkin kalau kita lakukan itu, kita dianggap stres sama orang. Oh itu kokian utang nih kata ini, makanya takbiran. Tapi kalau antum masuk ke pasar, bawa apa kecil gitu, mic kecil atau sound kecil, terus dangdutan, nah ini baru ini sip kan gitu malah. Ya. Ayo joget kabeh kan gitu. Ya. Tapi kalau antum takbiran mesti dianggap stres. Padahal ini sesuatu yang luar biasa. Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah datang ke pasar takbiran. Dan apa yang terjadi? Yukabbirun nas bi takbirihima. Mereka yang ada di pasar ikut takbiran. Ya, sekarang kebalik. Ya. Kalau kita ke sana dangdutan, mereka ikut dangdutan. Tapi kalau kita ke pasar takbiran, apa yang terjadi? Ya, kita dikasih uang suruh pergi. Ya. Ini mas, pergi. Ya, memang sudah kebalik. Mungkin dunia kebalik ya seperti ini. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang, dan itu dilakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Sampai asar minimal. Ya. Maka ini kalaupun sekarang ya kita belum bisa takbiran di pasar, ya minimal sendirilah di motor itu Allahu Akbar kan itu. Ya, tapi lihat lampu merah ya. Kalau merah berhenti, jangan nobros Allahu Akbar ya, tilang polisi. Ya. Sambil jalan dari rumah ke masjid, pulang dari masjid ke rumah, takbiran sendiri nggak ada masalah. Ya. Kalau berani, mas takbiran mas, Allahu Akbar gitu. Ya. Ini dilakukan kapanpun, ya, dimanapun kecuali di tempat-tempat yang kotor dan najis. Kemudian yang kedua namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Kalau muqayyad berarti terkait dengan waktu dan biasanya hanya dilakukan setelah sholat berjamaah. Setelah sholat wajib berjamaah. Nah ini biasanya diucapkan sejak sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir. Ya. Zuhur hari tasyrik tanggal 13 itu sudah selesai. Kapan mulainya? Sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Misalnya sekarang tanggal 8 Dzulhijjah, nanti malam kita sahur untuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, subuhnya besok sudah mulai itu. Ya. Takbiran setelah sholat berjamaah. Dan itu dilakukan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Minimal zuhur itu sudah maksimal zuhur itu sudah selesai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir. Dan itu hanya dilakukan di setiap habis sholat. Nah, itu dilakukan. Ini sholat berjamaah. Jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi takbiran itu ternyata tidak cuma malam Idul Adha saja. Ternyata di luar itu ternyata sudah takbiran juga.
Dan silahkan antum pakai takbiran yang lafadznya seperti apa yang saya ketahui, selama itu maknanya baik, itu boleh. Ya. Itu boleh. Apakah itu ditambah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Apakah takbir antum pertama itu 3 atau 2? Kan ada yang Allahu Akbar cuma 2. La ilaha illallah, atau 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah dan seterusnya. Silahkan. Ya. Selama itu adalah lafaz-lafaz yang baik, maka tidak ada masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, entah nanti ada yang membahas ini atau tidak, ada tambahan karena ya sebentar lagi kita akan masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka sebagai pengingat saja bagi antum yang berkorban, maka mulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi memotong kuku dan juga rambut. Ya, ini diingat ya. Bagi antum yang ingin berkorban nanti, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan jenengan disembelih, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Kuku manapun, rambut manapun, dengan cara apapun. Apakah kukunya digigit, atau kukunya dicowel, atau pakai gunting, atau pakai potongan kuku. Rambutnya apakah dipotong pakai gunting, atau pakai pisau, atau pakai pacul. Nah, nggak boleh. Bahkan sekalipun hanya rambut ketek yang biasa jenengan copoti satu persatu itu. Sambil melek kan gitu. Keenakannya ini jangan. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai apa? Hewannya disembelih. Ya, tidak boleh melakukan itu semua. Adapun kalau dilanggar hukumnya apa? Apakah haram ataukah makruh? Maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kita tidak membahas itu. Yang jelas ini adalah larangan. Ya, ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau ya potong sekarang yang masih bulan Dzulqa'dah. Rambutnya yang sudah panjang dipotong, kukunya yang sudah panjang dipotong. Biar nanti masuk 1 Dzulhijjah sampai hewan disembelih, ya nggak panjang-panjang amat rambutnya. Ya, kalau kuku mungkin sudah panjang itu biasanya, karena Jumat dengan Jumat saja sudah agak panjang. Tapi tetap dibersihkan ya, dijaga gitu. Jangan mentang-mentang nggak boleh dipotong nanti ireng-ireng. Nah, jangan. Ya dibersihkan. Bukan berarti nggak dipotong itu jangan dibiarkan begitu saja. Ya, kemudian kata para ulama, sekalipun ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Ya. Misalnya ada yang ngeyel tetap mau potong, maka kalau nanti dia berkorban, korbannya sah. Korbannya sah, tapi dia melakukan pelanggaran, yaitu apa? Memotong rambut atau memotong kuku. Ya, dihitung dosa karena melakukan pelanggaran. Ya, tapi korbannya sah. Kemudian yang terakhir, yang tidak boleh adalah yang atas nama, yang ingin berkorban. Adapun anggota keluarga yang lain yang dia tidak berkorban, maka dia boleh motong kuku dan rambut. Misalnya dalam satu keluarga tahun ini atau bulan besok yang mau berkorban sang ayah, ya, maka istrinya, anaknya, mungkin mantunya, atau mungkin di situ ada yang lain, mertua dan sebagainya, maka tidak dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Yang tidak boleh hanya sang ayah. Atau yang mau berkorban sang ayah sama sang anak, maka sang ayah dan anak ini yang tidak boleh apa? Memotong rambut dan kuku. Kemudian jangan lupa juga niatkan korban kita ini untuk keluarga antum secara menyeluruh ataupun sak oke-oke. Ya, niat apa? Pahalanya ini. Ya, ini untuk keluarga besar antum, bahkan baik yang sudah meninggal. Jadi niatkan, wah, korban ini untuk keluarga besar saya ya Allah, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, tanpa terbatas. Bahkan kata para ulama, seseorang yang menyembelih 1 ekor kambing boleh dia niatkan pahalanya untuk satu keluarganya, sekalipun itu 1000 orang. Ya. Jadi silakan sampai kakek nenek jenengan yang ke atas itu, ya diniatkan untuk mendapatkan apa? Pahalanya. Ya, dan ini insyaallah sah untuk pahala. Tapi kalau untuk kepemilikan harus 1 orang kalau kambing ya. Ya, kambing nggak boleh urunan.
ya, beli sendiri satu-satu. Ya. Sapi ya cuma 7 orang, ya, tidak boleh lebih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sebagai pengingat, nanti kalaupun ada yang membahas yang lain, ya sebagai bentuk murojaah saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.